Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Kita melangsungkan barakallahu fikum membaca tafsir As-Sa'di. Kita masih di dalam surat Az-Zukhruf ayat 57 dan telah lewat serta selesai pembahasan terkait bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam tatkala beliau diutusnya kepada Fir'aun dan segenap rakyatnya. Allah Azza wa Jalla juga telah bercerita bagaimana Fir'aun memperolok-olok utusan Allah Azza wa Jalla dengan bahasa yang penuh pelecehan. Dan yang kedua, bagaimana upaya Fir'aun untuk menunggangi orang-orang yang lemah akalnya dari kaumnya, lalu kemudian meneror mereka, barakallahu fikum. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam sebagai permisalan dalam rangka memberikan bantahan terhadap umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: وَلَمَّا دُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَاصِمُونَ. Kata Allah Azza wa Jalla, dan tatkala dibuat permisalan putranya Maryam ay Nabi Isa alaihi salatu wassalam, idza qaumuka, tiba-tiba ay ternyata kaummu wahai Rasul Allah, kaummu wahai Muhammad, minhu yasiddun, dari permisalan yang dibuat, yasiddun, mereka bersorak ria, tertawa, mentertawakan. Wa qalu, dan mereka mengatakan kaum musyrikin, a'alihatuna khairun am huwa, apakah Tuhan-Tuhan kita ini lebih baik atau dia, ai Isa? Apa sih masalahnya? Akan disebutkan. Ma darabuhu laka illa jadala. Tiadalah yang mereka perbuat, kata Allah Azza wa Jalla terhadapmu wahai Rasul Allah, kecuali debat. Balhum qaumun khasimun. Mereka adalah benar-benar kaum yang khasimun, gemar untuk, atau diistilahkan pembangkang, gemar untuk mendebat. Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan, in huwa illa abdun, tiadalah dia Isa itu illa abdun, kecuali hamba.
an'amna alaihi, kami telah berikan nikmat atasnya. Waja'alnahu mathalan li bani Israil, dan kami, kata Allah Azza wa Jalla, telah menjadikannya perumpamaan, permisalan bagi Bani Israil. Bani Israil. Walau nasha'u, dan jika kami menghendaki, kata Allah Azza wa Jalla, laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun, niscaya kami akan menjadikan dari kalian malaikat-malaikat di muka bumi yang menjadi pengganti. Ya, di saat mereka menuntut, kenapa kok tidak diturunkan malaikat aja? Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa innahu la'ilmun lis-sa'ati, sesungguhnya dia Isa itu sebagai tanda hari kiamat. Fala tamtarunna biha, maka jangan kalian sekali-kali ragu dengan hari kiamat itu. Wattabi'uni, ikutilah aku, hada siratum mustaqim, inilah dia jalan yang lurus. Kita lihat tafsirnya, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala, walamma duriba ibnu Maryam mathala, ay nuhiya an ibadatihi, wa ju'ilat ibadatuhu bimanzilati ibadatil asnami wal andad. Kata Allah Azza wa Jalla, di saat dibuat permisalan putranya Maryam, maksudnya bagaimana? Yaitu ketika dilarang dari menyembahnya dan dijadikan beribadah kepada Isa itu seperti kedudukan beribadah kepada patung-patung dan al-andad, tandingan-tandingan Allah. Maka di saat Allah membuat permisalan, beribadahnya dengan Nabi Isa, beribadahnya kalian kepada Isa sama, beribadahnya mereka kepada Isa sama dengan beribadahnya kalian kepada patung-patung dan tandingan-tandingan. Ternyata permisalan seperti ini, idza qaumuka al-mukadzibuna lak, ternyata kaummu, mereka-mereka yang mendustakanmu itu, minhu ay min ajli hadzal mathalil madrub, karena permisalan yang dibuat ini, yasiddun, mereka tertawa, beriang gembira, seolah-olah ada sebuah alat untuk menghantam balik Rasul sallallahu alaihi wasallam akan disebutkan. Ya, mereka tertawa. Ayyalijuna fi khusumatihim lak, mereka masuk di dalam bahan debat kepadamu. Wa yasihun, dan mereka berteriak. Wa yaz'umun annahum qad ghalabu fi hujjatihim, dan mereka menyangka, mereka menduga kalau mereka itu telah menang, telah di atas angin dalam hujjah mereka. Aflaju, mereka akan menang. Wa aflaju, mereka akan menang. Ya, apa sih masalahnya? Wa qalu, mereka mengatakan, a'alihatuna khairun am huwa, mereka berceloteh, apakah Tuhan-Tuhan kami ini lebih baik dari dia, yakni Isa.
Ayo jawab, kata mereka. Haitsu nuhiya an ibadatil jami' wa syurika bainahum bil wa'id ala man abadahum. Kata mereka, dari sisi dilarang beribadah kepada semuanya dan disamaratakan dalam ancaman atas siapapun yang beribadah kepada mereka, kepada Isa, kepada para malaikat, kepada para nabi yang diibadahi, masuk dalam larangan. Wa nazala aidan qauluhu ta'ala, dan turun juga masih ucapan mereka firman Allah, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasuba jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan apa saja yang kalian sembah selain Allah, maka akan menjadi hasub, umpan jahanam, dan kalian kepadanya akan masuk. Kemudian beliau menjelaskan, ada apa sih? Apa yang mereka maukan dari ini semua? Orang musyrikin menganggap disamakannya Isa dengan patung-patung yang mereka sembah, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, ini adalah sebuah modal. Kalau bahasa tempurnya amunisi untuk menggugat balik nanti akan disebutkan oleh beliau. Wa wajhu hujjatihimudz zalimah, sisi hujah mereka yang zalim, annahum qalu, mereka mengatakan qad taqarrara indana wa indaka ya Muhammad, sungguh telah pasti, kokoh, tetap, benar di sisi kami dan juga di sisimu wahai Muhammad, anna Isa min ibadillah al-muqarrabin, bahwa Isa itu adalah dari hamba-hamba Allah yang dekat dengannya. Alladzina lahumul aqibatul hasanah. Alladzina, yang mereka orang-orang yang dekat dengan Allah itu tentu berakhiran al-hasanah, mesti berakibat al-hasanah, kebaikan. Nah, falima, kenapa? Falima, kenapa? Sawaita bainahu wa baina ma'budatina. Kenapa engkau menyamakan dia Isa yang dekat dengan Allah dengan Tuhan-Tuhan kami, sesembahan-sesembahan kami? Kenapa? Finnahyi an ibadatil jami', Anda menyamakan antara Isa dan Tuhan-Tuhan kami dalam larangan untuk beribadah kepada semuanya. Falaula anna hujjataka batilatun lam tatanaqad. Kalaulah hujahmu itu tidak batil, ya, tidak akan bertolak belakang. Tidak akan tanaqud. Artinya mereka tahu bahwa tanaqud, bertolak belakang antara kemarin dengan sekarang, ya, hujahnya, manhajnya, adanya tanaqud itu menunjukkan ini salah lo orangnya. Kemarin gembar-gembor, ini adalah lawan. Wah, ditahdir, ini dihabisi. Belakangan dengan tanpa dia bertaubat yang ditahdir, kok jadi teman? Kan berarti ini tanaqud. Nah, adanya sikap tanaqud, bertolak belakang dari kemarin dengan sekarang, dengan yang sekarang ini,
menunjukkan orang ini berada dalam kebatilan. Orang ini berada dalam kesalahan. Barakallahu fikum. Ya. Kata beliau, kata mereka, kenapa Anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan Isa orang yang dekat dengan Allah, Anda samakan dengan Tuhan-Tuhan kami dalam hal melarang beribadah kepada semuanya. Kalaulah hujahmu itu, ya, kalau bukan hujahmu itu batil, kalau bukan hujahmu itu batilah, niscaya tidak akan bertolak belakang. Walau kulta, kalau Anda mengatakan, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasuba jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah adalah bahan bakaran api jahannam. Batu jahannam. Antum laha waridun. Kalian akan masuk ke dalamnya. Kata beliau al-Imam As-Sa'di, wa hadzal lafdhu biza'mihim ya'ummul asnam wa Isa. Fahal hadha illa tanaqud? Wa tanaqudul hujjati dalilun ala butlaniha. Subhanallah. Lafaz ini menurut sangkaan mereka umum. Patung masuk, Nabi Isa juga masuk. Berarti akan menjadi bahan, ya, api neraka. Bukankah ini adalah bentuk bertolak belakang? Bertolak belakangnya hujah itu sebagai bukti atas kebatilannya. Masa si Isa akan masuk ke dalam, ya, neraka? Kalau Anda samakan Isa itu dengan Tuhan-Tuhan sesembahan kami. Subhanallah, barakallahu fikum. Kemudian beliau menjelaskan, hadza aqsa ma yukirruna bihi hadhihi syubhata. Inilah puncak yang mereka anggap akui sebagai syubhat. Allati farihu biha. Yang mereka itu bergembira dengan syubhat ini, wastabsyaru, bersenang ria, wa ja'alu yasiddun wa yatabasharun. Mereka bersorak ria, tertawa, saling memberikan kabar gembira. Kita menang. Muhammad, ya, kita menang. Kata mereka, barakallahu fikum. Wahia walillahil ham min adha'afis syubahi wa abtaliha. Alhamdulillah. Ternyata syubhat ini adalah syubhat yang paling lemah dan yang paling batil. Ya, mohon diberitahu kalau ada kurang. Fa inna taswiyatallahi bainan nahyi an ibadatil masih wa bainan nahyi an ibadatil asnam. Terus apa? Hah? Ada yang lain? Fa inna taswiyatallahi bainan nahyi an ibadatil masih wa bainan nahyi an ibadatil asnam. Li'annal sama? Li'annal ibadata haqqun lillahi ta'ala. Ya. Kata beliau, barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla menyamakan antara larangan
dari beribadah kepada Masih Isa dan larangan beribadah kepada al-asnam. Kenapa? Karena ibadah itu haknya Allah semata. La yastahiquha ahadun minal khalqi. Tidak ada seorang pun makhluk yang berhak. Lal malaikatul muqarrabun. Tidak malaikat yang didekatkan. Walal anbiya'ul mursalun. Dan tidak pula para nabi yang diutus. Walaman siwahum minal khalq. Dan siapapun dari makhluk selain mereka. Tidak punya hak. Berarti larangan Allah beribadah kepada selainnya sama. Mau yang disembah malaikat, atau Isa, atau para nabi, sama larangannya dengan menyembah kepada batu, pohon, setan, jin. Sama larangannya, barakallahu fi. Kenapa? Karena ibadah itu adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, fa'ayyu syubah fi taswiyatin nahi an ibadat Isa wa ghairi. Terus, mana sih syubhatnya? Syubhat itu mana? Antara di dalam menyamakan larangan dari beribadah kepada Isa dan selain Isa, mana syubhatnya? Coba. Dari sini kita memahami, barakallahu fikum, ya, bahwa kebatilan itu tidak akan pernah tersebar. Kejelekan itu tidak akan pernah menyebar di tengah umat kecuali dengan cara-cara yang jelek. Menipu, barakallahu fikum, at-tadlis, mengaburkan permasalahannya, atau al-kadhib, berdusta. Lah, kata Syekhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala, 3 ini merupakan rukun al-hizbiyah. Rukun al-hizbiyah, yaitu al-khida, lewat tipu, menipu, tip menip. Katanya Bang Ja'far dulu. Tip menip. Ya. Sehingga istilah mereka sangat-sangat istilahnya dia, ya. Barakallahu fikum. Mungkin masih diingat orang bodoh dikalahkan atau kalah oleh orang pintar. Orang pintar kalah dengan orang apa? Orang pintar kalah dengan orang astagfirullah. Apa Ustaz apa? Nekat. Orang pintar kalah dengan orang nekat. Orang nekat kalah dengan apa? Astagfirullah. Orang bodoh kalah dengan orang pintar kalah dengan orang nekat, orang nekat kalah dengan orang bodoh. Loh, kok muter? Ya memang muter dia. Istilahnya Bang Ja'far dulu. Jadi barakallahu fikum, 3 rukun. Disitulah bertenggernya al-hizbiyah. Pertama adalah tadi kita sebutkan al-kadhibu, berdusta. Yang kedua adalah al-khida'u, penipuan, menipu. Dan yang ketiga adalah at-tadlis, melakukan pengkaburan.
Kalau tidak melakukan cara-cara seperti ini, tidak akan pernah kejelekan itu diterima oleh orang. Tidak akan. Iya. Maka barakallahu fikum, terkadang maaf-maaf saja seperti yang dijelaskan oleh beliau, bukan syubhat dianggap syubhat. Ini kita coba untuk meladeni dia ahlus sunnah. Ya, barakallahu fikum. Nah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semoga Allah jauhkan kita dari langkah-langkah hizbiyah, barakallahu fikum, yaitu bersenjatakan al-kadhib, yaitu berdusta, bersenjatakan al-khida', yaitu menipu. Bagaimana caranya supaya dia jatuh, bagaimana caranya supaya dia ditinggalkan, bagaimana dibikin, dirancang sedemikian rupa. Ini al-khida', ya, penipuan, barakallahu fikum. Tadlis, yaitu mengkaburkan persoalan, sesuatu yang sudah jelas. Anda itu salah, bertaubat segera, mengakui. Tapi berbagai macam cara dia memutar sana, memutar sini terus, sampai kemudian yang salah itu tidak jadi salah. Kan mengerikan sekali, barakallahu fikum. Lah, ini bukan langkah ahlus sunnati wal jamaah, rahimani wa rahimakumullah. Kalau dia salah dan keliru, bagaimanapun, dimanapun, ayo rujuk. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Maka sekali lagi, bahwa kita harus berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai pada diri kita ini ada melekat cara-cara hizbiyah, barakallahu fikum. Karena apalagi di tengah ahlus sunnati wal jamaah, kejelekan itu mereka sudah belajar ilmunya. Mereka sudah mengkaji. Sehingga ya siapapun yang salah, siapapun yang kemudian melanggar ilmu yang sudah dikaji, walaupun misalkan gurunya tahu ini salah, karena sudah belajar, barakallahu fikum, sehingga tahu ini salah, ini enggak tepat, ini enggak benar. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Karena memang Masya Allah, ahlus sunnati wal jamaah itu terdidik dia di atas ilmu. Ya, dengan itu dia mengetahui dirinya salah, dan dengan itu pula dia mengetahui orang lain salah dengan ilmu. Kan enak hidupnya. Tidak memaksakan diri, barakallahu fikum. Memberikan pembelaan terhadap orang yang keliru. Ya, dengan didalili berbagai macam pembelaan. Jangan. Kita ini sudah dididik dari awal untuk kemudian jujur di dalam hidup. Karena kalau sampai sekarang atau kemarin-kemarin, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, tidak lulus, kita akan bablas, tidak akan pernah lulus. Maka disinilah barakallahu fikum. Ya, fungsinya ilmu. Terus apa yang kita pelajari di dalam barakallahu fikum, yakni usulul thalatha, yang menukilkan ucapan al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ya, al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Berilmu dulu, pelajari, kaji, dalami. Kalau itu salah menurut ilmu Anda, kenapa harus Anda membenarkan? Karena yang salah itu orang besar lalu engkau benarkan. Kan tidak demikian. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, disinilah letaknya ilmu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi bahwa kesalahan dan kejelekan itu tidak pernah tersebar kecuali dengan cara-cara yang jelek. Dengan cara-cara yang jelek, barakallahu fikum. Ya, kok laris manis begitu ya?
Kalau tidak melalui penipuan, tidak melalui dusta, tidak melalui tadlis, tidak akan laris barakallahu fikum kejelekan itu rahimani wa rahimakumullah. Nas'alullah salamatul afiyah. Kemudian beliau mengatakan barakallahu fikum wa laysa fi tafdhili Isa alaihi salam wa kaunuhu muqarraban 'inda rabbih ma yadullu 'ala al-farqi bainahu wa bainaha fi hadzal mawdhi'i. Kata beliau, tidaklah keutamaan Isa alaihi salatu wassalam, kedudukan beliau sebagai orang yang dekat di sisi Allah, tidak menunjukkan adanya perbedaan dia dipertuhankan wa bainaha dengan Tuhan selain Allah dari patung. Tidak ada perbedaan. Keutamaannya tetap sebuah keutamaan. Fi hadzal mawdhi, dalam permasalahan ini. Mengangkat dia sebagai Tuhan. Nabi Isa alaihissalatu wassalam sama kedudukannya sebagaimana menyembah kepada patung, jin, batu dan seterusnya dalam hal ini. Jadi keutamaannya Isa, dekatnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam dengan Allah tidak menunjukkan adanya perbedaan dalam ibadah kepada selain Allah. Wa innama huwa kama qala ta'ala. Sesungguhnya Nabi Isa itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, in huwa illa abdun an'amna alaihi. Tiadalah dia itu kecuali seorang hamba yang telah kami berikan nikmat atasnya. Bin nubuwati wal hikmati wal ilmi wal amali. Nikmat kenabian, nikmat hikmah, nikmat ilmu, nikmat beramal. Karena keutamaan inilah waja'alnahu matalan li bani Israil. Kami jadikan Isa itu sebagai sebuah permisalan untuk dikaji, untuk ditiru, untuk diikuti oleh Bani Israel. Ya'rifuna bihi qudratallahi ta'ala ala ijadihi min duni abin. Mereka Bani Israel mengetahui tentang kekuasaan Allah pada diri Nabi Isa karena dia diciptakan tanpa bapa. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau begitu tidak ada syubhat sesungguhnya. Tidak ada syubhat, barakallahu fikum. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah azza wa jalla, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasuba jahannam antum laha waridun. Adapun firman Allah yang menyebutkan bahwa apa kalian dan apa yang kalian sembah itu menjadi bahan batu pembakar jahannam. Hasabu. Ahsan. Min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Saya bilang hasuba Ustaz ya. Nah, hasabu. Fal jawabu anha min thalathati aujuhin. Maka jawabannya dari 3 sisi, kata beliau. Ya, karena mereka juga berdalil dengan ini, berarti Isa itu juga termasuk dari bahan bakaran jahannam. Maka fal jawabu anha min thalathati aujuhin. Jawabannya dari 3 sisi, kata beliau. Ahadiha au ahaduha anna qawlahu innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kalian
dan apa yang kalian sembah selain Allah, annama ismun lima la ya'qil. Ma di dalam ayat ini, wa ma, nama sesuatu yang tidak berakal. Berarti la yadkhulu fihi al-masihu wa nahwuhu. Tidak masuk di dalam ayat ini Al-Masih Isa yang dimaksud oleh beliau dan selainnya orang-orang soleh, ya, waliullah. Tidak masuk juga para malaikat, tidak masuk juga para nabi. Ini pertama, sisi yang pertama. Atsani yang kedua, annal khitaba lil musyrikin alladzina bi Makkah wa ma haulaha wa hum innama ya'buduna asnaman wa authana. Kedua, ajakan pembicaraan di dalam ajakan bicara di dalam ayat ini kepada kaum musyrikin yang mereka tinggal di Mekah dan sekelilingnya, sekitarnya, bahwa mereka menyembah patung-patung dan berhala-berhala. Ats-tsalits yang ketiga, annallaha qala ba'da hadhil ayati innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Ya, yang ketiga sisi jawaban dan bantahannya bahwa Allah Azza wa Jalla telah berfirman setelah ayat ini, yaitu sesungguhnya orang-orang yang telah berlalu dari mereka, lahum sabaqat lahum minal husna, telah ada keputusan dari kami kebaikan, ya, ulaika anha mub'adun, mereka itu dijauhi, ya, dijauhkan, maksudnya bukan dijauhi, dijauhkan. Fala syak, terakhir, anna Isa wa ghairahu minal anbiya'i wal awliya' dakhiluna fi hadhil ayah. Tidak ada keraguan bahwa Isa dan selainnya dari para nabi dan para wali masuk di dalam ayat ini, yaitu innal ladzina sabaqat lahum minnal husna. Subhanallah. Jadi barakallahu fikum, terjawablah apa yang mereka itu anggap syubhat melalui ayat Al-Quran, ternyata bukan syubhat. Barakallahu fikum. Tentu yang menjadi catatan yang sangat penting, menjadikan syubhat sesuatu yang itu bukan syubhat, ini tadlis, ya, pengkaburan masalah. Ini salah satu metode penyebaran kebatilan, kesesatan, kejelekan di tengah-tengah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita barakallahu fikum dari akhlak al-hizbiyah rahimani wa rahimakumullah yang dibangun di atas 3 landasan. Saya ulangi untuk kita terus ingat. Pertama, rukunnya hizbiyah itu al-kadhibu, dusta. Senjatanya berani berdusta. Ya, enggak mau, enggak akan ada rasa takut. Barakallahu fikum untuk terbongkar kedustaannya. Kenapa? Karena memang rukun. Rukun ay pondasi, landasan, tiang untuk dia berada di atas hizbiyah itu. Kedua adalah al-khidah, yaitu melakukan penipuan, makar, membikin makar-makar, barakallahu fikum. Dan yang ketiga adalah at-tadlis, yaitu mengkaburkan, ya, permasalahan seolah-olah salah itu jadi benar atau benar itu jadi salah. Nas'alullah salamatal afiyah wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.